Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan, dirahmati, dicintai, dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam Jumat yang mubarakah ini, di dalam bulan yang penuh kemuliaan ini, di penghujung bulan Rajab, kita bersyukur betul-betul meskipun libur, tapi kita tidak libur. Meskipun cuaca kadang-kadang hujan akhir-akhir ini, tapi tidak menjadi penghalang buat kita. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan sesuatu yang sangat berharga untuk kita semuanya. Untuk itu mari kita bersyukur, berterima kasih, bertahmid kepadanya, seraya kita mendoakan para guru-guru kita yang bukunya dibahas. Semoga berberkah buat kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Untuk mengulangi sedikit, minggu lalu ibu bapak sekalian, kita sudah masuk kepada bisikan hati atau al-khawatir, lintasan, lesatan dalam hati. Di situ ada dua macam, al-khawatir syaitaniyah, bisikan dalam hati yang berasal dari setan atau iblis. Dan penjelasannya nanti malam ini kita akan bahas. Yang kedua ada yang disebut dengan al-khawatirur rahmaniyah, bisikan dalam hati yang berasal dari Tuhan. Dan kita akan jelaskan nanti. Kedua bisikan ini juga sebetulnya diisyaratkan di dalam surah Asy-Syams. Dalam surah Asy-Syams, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membacanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lalu dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepadanya jalan fasik, bisikan-bisikan setan, al-khawatirus syaitaniyah, dan ketakwaan atau bisikan-bisikan rahmaniyah, bisikan-bisikan malaikat. Yang mana dua bisikan itu kita akan dengar. Disebutkan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang telah menyucikannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mendengarkan, yang mendapatkan al-khawatirur rahmaniyah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sungguh merugilah orang-orang yang mendapatkan dan mengikuti al-khawatirus syaitaniyah. Perlu pengetahuan itu, perlu ilmu itu, dan perlu pembelajaran itu, ibu bapak sekalian. Bagaimana mungkin kita bisa membedakan ini bisikan setan, ini bisikan malaikat tanpa belajar? Makanya itu Rasulullah menganjurkan kita tanpa mengenal umur, belajarlah. Belajarlah mulai dari sejak kecil sampai paling mentok umur kita. Utlubul ilma milal mahdi lal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jangan pernah ada berpikiran saya kan sudah pensiun, untuk apa ilmu itu? Atau saya sudah profesor,
mau ngapain membaca lagi, sudah mentok. Itu ciri-ciri orang yang belum tahu apa-apa. Jadi di sini ada dua jalan, Ibu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apakah kita akan mendengarkan bisikan setan atau bisikan malaikat? Beruntunglah orang-orang yang mendengarkan bisikan malaikat, rugilah mereka-mereka yang mendengarkan bisikan setan. Ayat lain di sini juga ada, ya. Di dalam ayat itu wastafziz man istata'ta minhum bisautika wajlib alaihim bikhailika warajlika wasyawirkum fil amwali wal awladi wa'idhum wa ma ya'idhum asyaitanu illa ghurura inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa billahi wa kafa birabbika wakila. Dan hasutlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Ini seruan Allah terhadap setan, iblis. Berserikatlah dengan mereka kepada harta dan anak-anak, berkoalisi menggunakan anak-anak, harta benda, pasukan elit, berkuda dan sebagainya, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Ya, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Janji-janji setan itu adalah palsu belaka. Nanti kita akan jelaskan satu persatu tipe-tipe, metode-metode, ciri-ciri ajakan setan dan ciri-ciri ajakan malaikat. Sesungguhnya kamu tidak dapat berkuasa atas hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang mendengarkan bisikan Ar-Rahmaniyah tadi, atau bisikan malaikat. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga bagi orang yang sudah mendengarkan bisikan malaikat. Tidak perlu baginya orang pintar, dukun, tidak perlu backing dan tidak perlu uang, koneksitas dan sebagainya. Kafa binafsikal di sini ada ayat wa kafa birabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjagamu, pelindung. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tidak usah minta tolong kepada jin, syaitan, bahkan orang-orang melalui perantaraan. Kalau kita sudah rajin salat tahajud, kalau kita sudah rajin puasa Senin Kamis seperti Bapak Ibu, kalau sudah tidak pernah meninggalkan salat qabliyah ba'diyah, ditambah dengan bacaan-bacaan Quran dan wirid-wirid, Ibu, Bapak tidak perlu pergi kemana-mana mencari apa lagi. Jangan-jangan kita akan minta tolong yang justru lebih rendah daripada di bawah kita, meskipun kita tidak tahu mana yang rendah, mana yang tinggi. Jangan terkecoh. Kita sudah naik ke puncak, tapi tiba-tiba kita turun lagi karena terkecoh oleh penampilan dan penampakan orang-orang yang menyerupai orang-orang pintar atau orang-orang alim. Kita jangan terkecoh orang-orang yang memproklamirkan, mendeklarasikan dan memperkenalkan dirinya sebagai wali, sebagai ustadz yang berkah, atau melalui agen-agen, atau melalui asisten-asisten, atau melalui siapapun yang bisa mempromosikannya. Saya ingin mengingatkan di sini, Ibu, Bapak, ada ayat di sini wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhan itu menjadi pelindung kita. Siapa lagi di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya badik, permata, bahkan jampi-jampi atau apapun. Sebab apa yang dimiliki ibu jauh lebih kuat daripada yang seperti itu. Jangan-jangan ibu derajatnya, bapak-bapak martabatnya di mata Allah itu sudah lebih tinggi daripada orang yang kita akan tempati minta tolong.
mengeluarkan biaya yang sangat mahal pergi ke Jawa misalnya, pergi ke luar kota, khusus untuk memburu seorang yang katanya tokoh spiritual yang sangat hebat. Nah, kalau kita percaya tokoh itu dan melupakan Tuhan, itu menyembah tokoh spiritual, musyrik. Nabi pun tidak boleh disembah, Ibu Bapak. Apalagi kalau hanya mengklaim dirinya itu sebagai tokoh spiritual. Hati-hati kita di sini. Apalagi yang kita cari. Sudah miskin di dunia, mau mengorbankan akidah lagi. Jangan kita konyol di dunia, konyol di akhirat. Maka itu kita perlu juga mencari sendiri. Jangan instan. Begitu baca ini langsung masuk surga. Begitu baca ini, mengamalkan ini, langsung langit ketujuh. Tidak bisa, Ibu. Harus kita sendiri yang berusaha dan harus berkeringat untuk mencapai ketinggian itu. Nah, kita dengarkan suara azan dulu. Mohon setelah azan, ini belum masuk materi, ini ada materi yang sangat penting malam ini. Kita akan lihat bisikan setan dan bisikan malaikat. Kita dengarkan suara azan dulu, Bapak. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi ada dua bisikan. Sumber-sumber pembisik itu ada malaikat, ada setan. Tapi setan itu jangan dikira hantu, jin saja. Setan itu bisa mengambil bentuk macam-macam. Di dalam surah An-Nas disebutkan qul a'udzu birabbin nas. Nah, surah ini yang pernah kita sampaikan kepada kita semua, ini sangat dianjurkan untuk membaca ayat ini, surah ini sebelum takbiratul ihram. Ingat kemarin, Bu, jadi yang pertama kita baca apa sebelum sholat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita memperbarui keimanan syahadat kita, komitmen kita kepada Allah. Kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir. Kemudian waduh, Ibu ini hafal ya semua ini. Saya khawatir bapak-bapaknya enggak hafal nih. Jadi saya ulangi Bapak Ibu. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan naik sajadah, begitu naik ke sajadah itu langsung Allahu Akbar. Kalau olahraga tanpa pemanasan sering kecelakaan kan, Ibu. Nah, kalau kita naik di atas sajadah mau salat langsung takbir, itu ingat Tuhan sebentar. Tapi kalau kita punya persiapan, gelar di situ karpet merah, pangkalan penderatanya disiapkan, insya Allah kita akan lebih lama mengingat Tuhan di dalam sholat. Pertama kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesudah itu qul a'udzu, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini doanya, doa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad dan untuk kita agar kita tidak tergoda oleh setan, jin dan manusia. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sesudah itu kita baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, baru Allahu Akbar. Tapi ini untuk rakaat pertama, Bu. Kalau sholat hajat kita 8 salam atau 4 salam, cukup salam pertama saja dibaca ta'awuz ini. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah
kemudian qul a'udzu bin nas, lalu ilahi anta maksudi, permulaan awal salat saja. Jangan atau tidak perlu setiap salam habis itu ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan tergoda. Kita ibu misalnya salat tahajud kita kok sudah habis satu salam, nggak ingat Tuhan nih. Kalau mau belajar dari pengalaman sufi, sudah berusaha untuk khusyuk tapi tidak bisa khusyuk. Biasanya ulama itu, ulama tasawuf, ulama arifin, ulama irfan atau apapun sebutannya, dia kembali berwudu. Kayaknya wudu itu tidak sanggup untuk menjernihkan dosa-dosa kecil atau mungkin dosa besar yang kami lakukan tadi siang. Karena begini Ibu, Bapak, semakin banyak dosa, tebal dosa yang kita koleksi, semakin sulit untuk fokus mengingat Allah. Sudah takbir, sudah segala macam, tapi terus saja melenceng ingatan kita kemana-mana. Itu pertanda apa yang kita lakukan tadi siang. Gak mungkin sulit kita khusyuk pada Tuhan kalau kita tidak pernah melakukan pelanggaran berarti di siang hari. Maka itu jangan ketawa terbahak-bahak Ibu, Bapak. Itu menghalangi kita nanti untuk khusyuk dalam tengah malam. Orang yang sudah membakar dirinya dengan ketawa terbahak-bahak, sulit untuk khusyuk di dalam salat. Bukan tidak boleh ketawa, bukan. Al-basyasyah sunnatun, tetapi apa itu namanya, sampai keluar air matanya itu ngakak lah gitu ya. Gak boleh. Nabi melarang. Itu akan dicabut berkah wajah. Nah, berwudu lagi, sudah berwudu, Allahu Akbar, baru ketemu. Ya, baru berjumpa. Maka itu kalau tadi siang berdosa, mungkin ada seseorang yang dibohongi, mungkin mabuk, mungkin kurang mengingat Tuhan tadi siang, mungkin wiridnya tidak lengkap, pasang jam beker. Karena kalau dosa banyak di siang hari, kita dibawa ketiduran kesiangan. Tapi kalau kita bersih, niatkan jam 2 saya akan bangun, percaya tanpa harus pakai jam akan bangun sendiri. Tapi kalau berdosa kita di siang hari, niat jam 2 malam, bangun jam 6 baru bangun. Rasa-rasakan pada pengalaman dirinya Ibu. Benar enggak ini? Iya. Asal kita banyak dosa, jangankan bangun tepat waktu, salat pun juga nanti itu susah minta ampun. Sedih sekali kita, ya Allah sudah habis 8 rakaat tapi enggak ada isinya. Dosa apa gerangan yang kami lakukan ini ya Allah? Ketersiksaan seorang hamba manakala ia tidak bisa khusyuk di dalam salat. Merasa tersiksa enggak Ibu kalau salat enggak bisa khusyuk? Iya Bapak. Tersiksa. Coba kalau kita enggak diomongin suami, diam, enak enggak didiamin sama orang? Atau sebaliknya, kayak malaikat, dia lancang mempertanyakan, untuk apa engkau ciptakan manusia? Nanti manusia itu akan menciptakan pertumpahan darah dan kerusakan alam. Apa tidak cukup kami ini yang selalu menyembah engkau siang malam dan tidak pernah berdosa dan selalu mengkuduskan engkau, mengangkat dirinya kan? Didiamin sama Tuhan. Makanya itu malaikat itu nangis sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena
penderitaan yang luar biasa itu kalau seseorang itu didiamin orang. Apalagi kalau yang mendiamkannya adalah Tuhan. Nanti pada akhirnya ya Tuhan juga Maha Pengasih. Udahlah, berhenti menangis, kira-kira seperti itu. Tapi turun melanjutkan tawaf kalian di Baitul Ma'mur. Akhirnya malaikat juga itu jatuh dari pelataran arasy asli turun ke pelataran arasy miniatur tiruan. Kita lebih di bawah lagi di bumi. Ya. Nah, ujung ayat ini di sini ada disebutkan, Ibu. Hati-hati ini. Ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ya. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Yang biasa bersembunyi, biasa juga tampak. Yang membisikkan kejahatan, namanya setan pasti kejahatan kan? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bisikan setan itu bisa dalam bentuk dari jin, ya, minal jinnah, dan annas manusia. Manusia mukanya, tapi dalamannya jin, setan. Kapan seseorang itu memprovokasi kita untuk melupakan Tuhan, ya, maka itu kita ikut andil terhadap dosa itu. Maka itu mohon maaf Ibu, perempuan yang bersolek berlebih-lebihan sehingga mata para laki-laki itu terpanah pada penampilan, kecantikan, bagusnya baju, sampai orang yang memandangnya itu lupa Tuhannya karena terkonsentrasi pada wajah penampilan kita. Bagi perempuan suci, dia istighfar. Ya Allah, ampuni aku, gara-gara aku sampai Pak Ustadz itu terkecoh, terlena, dan seterusnya. Kalau orang biasa terlena nggak terlalu apa-apa lah, bukan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ustadznya tergoda, masya Allah, hati-hati. Ya. Jadi minal jinnati wan nas. Tergoda itu manusiawi. Nah, godaan itu ada yang dari jin atau setan dan ada dari manusia. Nah, sekarang kita masuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Lalu dia, yaitu Allah, mengilhamkan kepadanya jalan fasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang telah menyucikannya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi kalau boleh saya paralelkan, bisikan rahmaniyah, bisikan malaikat, bisikan Tuhan itulah yang mengajak kita kepada ketakwaan. Tapi bisikan setan, bisikan jin, itulah yang mengajak kita kepada pengotoran hati. Sekarang kita lihat ciri-ciri bisikan setan. Nah, ini dia. Bisikan setan dan bisikan malaikat, mohon diperhatikan. Tanda-tanda bisikan setan itu, ini kami ambil dari beberapa kitab. Pertama, bersifat materi, bersifat kuantitatif, angka-angka itu ya, besar kecil, panjang pendek, tinggi rendah. Kalau misalnya kita sholat, Ibu, iblis itu gampang sekali mengecoh kita, sehingga kita terlena. Nanti kalau saya kaya, akan saya kumpulkan 100 anak yatim piatu, ya, untuk aku beri makan, pasti pahalanya berlipat ganda. Ya.
Saya akan sekolah ke mereka sampai menjadi sarjana. Dan insya Allah umat akan menjadi kuat karenanya. Panjang angan-angannya, itu kan bagus kan? Siapa bilang bagus memelihara anak yatim? Yang tidak bagus adalah kenapa itu ditempatkan di dalam sholat. Sampai lupa ruku itu. Masya Allah, dari tadi selesai ayatnya, ini belum ruku. Kenapa? Karena belum tuntas anak yatim itu nanti kalau sarjana bekerja di mana. Nah, itu bagaimanapun bagusnya bisikan itu tetap menjadi bisikan setan. Iya. Kebalikannya kalau itu bisikan malaikat, ya, itu bukan bersifat materi, bukan bersifat angka. Ya. Yang terbayang di situ nggak ada lagi dunianya di situ itu. Seperti pikirannya nggak jalan. Ya Allah, saya nggak tahu kok kenapa air mata saya ini mengucur. Bahkan air matanya pun juga nggak sadar kalau itu banjir. Ya. Tiba-tiba basah saja dah. Nggak ada lagi angka-angka, nggak ada besar kecil di situ, nggak ada pendek rendah di situ. Nah. Terasakan perbedaannya. Yang kedua, ini semuanya kita rasakan ini. Kalau bisikan setan itu umumnya membayangkan kesenangan terhadap materi, fisik, biologis, dan kesenangan sesaat. Ya, Allahu Akbar. Kalau anak saya nanti ini hebat, punya jabatan, punya perusahaan berhasil, tendernya menang, pasti anak saya akan memenuhi janjinya mau membelikan rumah, ya, di Pondok Indah. Wah, kesenangannya itu nanti banyak kamar, ada kamarnya khusus anak-anak, ada kamar khusus untuk tamu dari kampung, ada kamar supir nanti di belakang. Akhirnya menggambar kesenangannya itu di dalam hayalannya, entah itu di dalam salat, entah itu di, ya. Walaupun sifat bayangan itu positif, tetapi kapan itu membuat kita itu terlena tidak mengingat Tuhan, maka itu bisikan iblis. Ya, lain halnya kalau kita memang sedang bertugas untuk membuat satu program. Ini yang jadi masalah, kita sedang sholat tapi kok encer berpikirnya itu, menghayalnya itu lancar banget itu. Iya. Kemudian yaitu sebaliknya, kalau bisikan malaikat itu membayangkan kesenangan rohani itu. Ya Allah, saya nggak bisa bayangkan, di atas sajadah ini lupa seluruh tumpukan kredit saya. Lupa kalau anak saya itu bermasalah satu persatu. Lupa kalau suami saya itu macam-macam di luar sana. Ya Allah, sepertinya Engkaulah segala-galanya. Puas rasanya itu. Jadi tingkat kepuasannya itu bukan membayangkan lahiriahnya, tetapi kok batinnya yang longgar sekali dadanya, plong jiwanya, pikirannya terang, langkah-langkahnya tegar, sepertinya tahu betul mau kemana dirinya, mau menuju surga. Nah, ini dia bisikan malaikat. Ya. Kalau bisikan setan itu sumpek. Ada beban, salat ini kalau perlu cepat-cepat selesai, mau menyempurnakan hayalan itu. Tapi kalau bisikan malaikat, maaf, kalau bisikan malaikat itu enggak terasa kok. 8 rakaat sudah selesai, rasanya masih mau tambah, dan dia tambah betul. Nikmat sekali. Betul-betul malam Jumat kali ini saya rasakan manfaatnya. Subhanallah. Puasa Kamis, datang ke Masjid Sunda Kelapa, mengikuti ceramah, pulang, tidur, mimpi, salat tahajud. Nikmat pokoknya. 1 hari terasa 1 tahun.
begitu padatnya prestasi spiritualnya, maka itu plong rasanya. Semua keluarganya di rumah terkaget-kaget, ini tumben ibu atau bapak kita ini lagi sedang mood, enak sekali bawaannya, bagi-bagi uang, ya, bujuk, janji-janji. Nah, itu kan efeknya semuanya. Kemudian kalau bisikan setan yang terbayang dalam bisikan kita itu adalah fully makhluk. Ya, makhluk, pokoknya ciptaan Tuhan yang cantik-cantik, yang tampan-tampan, yang mewah-mewah, ya, yang banyak dan seterusnya. Tapi itu makhluk. Tetapi kalau bisikan malaikat, bukan yang terbayang makhluknya, tetapi Allah dan Rasulnya. Ya Allah, aku tidak pernah melihat engkau, tapi engkau begitu dekat, lebih dekat daripada yang pernah kami lihat. Aku tidak pernah mendengarkan suaramu, tapi aku seperti merasa mendengarkan lebih terang daripada sesuatu yang pernah kami dengar paling terang. Jadi pada saat itu dia merasa dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu hilang, yang muncul itu adalah makhluk sang Khalik. Sesekali muncul Rasulullah, ya Rasulullah terima kasih, ya Allah terima kasih engkau mengutus utusanmu Nabi Yuna Muhammad SAW, sebuah nama yang selalu kami ucapkan. Hilang makhluknya di situ. Bahkan di sini hilang surga di situ. Yang muncul pencipta surga. Surga itu masih makhluk. Nah kalau bisikan setan, kadang-kadang ingat loh Bapak Ibu, kadang-kadang iblis itu juga kalau menyuguhkan rumah nggak mempan, ya, gadis cantik nggak mempan kalau laki-laki atau sebaliknya, orang-orang ideal nggak mempan, jabatan nggak mempan, iblis itu nggak mau berhenti sampai di situ. Dia bayangkan kamu nanti kalau surga, wah, siapa yang mau masuk surga selain kamu, Mas? Pasti kamu dapat bidadari di situ. 4. Dan seterusnya. Nanti kalau mau pergi kemana-mana, itu pakai pesawat khusus tuh. Bayangannya surga kan? Jadi seolah-olah dia hidup di surga beneran, tapi Tuhannya hilang, yang muncul angan-angan surgawi di situ. Itu juga bisikan iblis. Hati-hati di sini. Jangan dikatakan bahwa bisikan iblis itu, wah saya dikejar ular, serem, ada perampok mau memperkosa dan sebagainya. Itu iya, tetapi enggak. Bisikan iblis itu juga ada sesuatu yang sangat tinggi nilainya, nilai keagamaannya. Seperti yang pernah kita bahas minggu lalu kan. Ternyata iblis itu mengajari ayat kursi Abi Hurairah, ya kan? Wahai Abi Hurairah, kalau kamu baca ayat kursi, kamu tidak akan pernah tergoda oleh iblis, oleh jin, setan. Jin akan lari terbirit-birit sampai mentok ke ujung langit. Beruntung Abi Hurairah, saya dapat guru besar ini. Saya nggak pernah dapat di para sahabat lain. Ternyata ini bukan maling biasa ini, dia mengajari saya ayat kursi ini. Kata Rasulullah, tahu nggak yang mengajari kamu bacaan ayat kursi itu iblis. Loh kok bisa? Fasih sekali ayat kursinya. Padahal yang kita pahami kalau kita baca ayat kursi, iblisnya jauh larinya kan. Lalu berikutnya, kalau bisikan iblis, hati terasa sumpek dan terbebani. Ya. Bahkan angan-angan tadi yang kita angan-angankan itu membebani. Mungkin dia bayangkan, mohon maaf, suaminya selingkuh. Walaupun itu hayalan, tetapi membebani dirinya sendiri. Begitu dia melihat suaminya sendiri, itu langsung curiga. Kok kenapa bisa sampai terbebani oleh angan-angannya sendiri?
Tapi sebaliknya kalau itu bisikan malaikat, itu juga memberikan pengaruh luar biasa terhadap dirinya. Bawaannya terang. Ya. Mungkin bersaudara ada masalah warisan. Saya nggak perlu ambil, biarin aja dia ambil. Memang anak kakak saya yang paling tua itu begitu rakus, mentang-mentang dia anak paling tua, dengan alasan kami merawat bapak ibu sejak kamu masih kecil. Tapi kita diberikan hanya emper-empernya, dia ngambil yang besar-besar. Udahlah, nanti dia berurusan dengan Tuhan, atau enggak usahlah, saya maafkan aja. Bawaannya seperti itu. Jadi kalau kita ingin Tuhan, bayangan kita itu kepada Tuhan, kedekatan diri kita dengannya, pelong hati kita di sini, dan kita ingatnya akhirat dan dunia itu menjadi sangat kecil. Pangkat itu enggak ada apa-apanya. Kekayaan itu sudah enggak ada apa-apanya lagi. Kenapa? Karena kita lebih dekat dengan Tuhan. Rasulullah bayangan kita, subhanallah. Maka efeknya juga itu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang enggak mau tidur, langsung baca Quran lagi, baca zikir lagi. Ya. Keesokan harinya pergi ke panti asuhan, bongkar lemari pakaiannya yang sudah 3 tahun enggak pernah dipakai, taruh di kantong, kasih mbak-mbak di belakang rumah itu. Subhanallah. Itu dampaknya. Tapi kebalikannya kalau bisikan setan, oh enggak, itu jangan. Siapa tahu nanti kamu perlukan satu saat. Sudah tadi mau dikeranjangin, itu mau dikasih orang, enggak jadi dipasang lagi. Oh itu mahal, anakmu nanti kalau gede itu siapa tahu dia perlukan. Udah enggak jadi. Begitu buka lemari niatnya memberikan kepada orang lain, ditutup cepat-cepat lemarinya. Itu bisikan iblis. Akhirnya juga terbebani. Ya Allah, rumah ini penuh dengan harta, penuh dengan segala macam yang tidak dibutuhkan. Kenapa enggak diberikan haknya itu kepada orang lain yang mau, yang masih menggunakannya? Jadi juga ada kekesalan sebetulnya. Nah ini bisikan iblis. Lalu daya ingat kita pendek terhadap itu. Misalnya kalau kita menghayal dalam sholat seperti itu, Ibu, begitu selesai sholat hilang juga itu. Pikiran cerdas itu menguap entah kemana tuh, dan gak ada sisanya sedikit pun. Yang tersisa adalah penyesalan. Saya tadi sholatnya kali ini malam Jumat kali ini konyol saya. Terasa itu Ibu, terasa sekali. Mulai dari rakaat pertama sampai witir terakhir itu kosong tuh. Kenapa kosong? Karena biasanya kami menangis, tapi kali ini nggak nangis, boro-boro nangis. Kosong pokoknya. Itu terasa sekali. Tapi kalau sebaliknya bisikan malaikat itu yang kita layani dan itu dominasi kita sendiri, waduh luar biasa. Terasa tuh malam ini saya dapat. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat. Ya. Dan efeknya sampai 1 minggu itu hawanya itu masih khusyuk. Sampai 1 minggu nggak mau bohong. Sampai 1 minggu efeknya itu dia tidak akan mengomongkan orang lain, aibnya orang lain. Sampai seminggu berikutnya dia rajin ringan tangan. Jadi efeknya. Apalagi kalau orang itu setiap malam melakukan langganan informasi dari malaikat, udah. Kalau dia disinggung, dibicarakan aibnya, kalau dia difitnah, alhamdulillah, untung bukan saya yang memfitnah, aku hanya difitnah. Ya. Difitnah kok alhamdulillah. Kalau yang suka mendengarkan bisikan setan, begitu difitnah, kamu melawan pengacara saya, awas loh ya. Pengacara. Kadang-kadang nyamuk dibunuh dengan palu. Kebangetan itu ya. Astagfirullah. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu,
ini enteng kedengaran, tapi ini pengalaman kita semua. Kita pernah mendengarkan suara-suara setan, iblis, tapi kita juga pernah merasakan bisikan-bisikan malaikat. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya untuk membiasakan bisikan malaikatnya itu lebih sering ketimbang bisikan setannya? Itu ada kiat-kiatnya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita nanti lanjutkan malam Jumat yang akan datang. Nah, dikit aja. Ada banyak penjelasannya, ada ayatnya Bu, Bapak. Jadi nanti kita akan kembali nanti kepada apa mahabbah ya. Jadi ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan dasar untuk memicu apa ya, kalau di keberanian itu memicu adrenalin ya, ini bukan adrenalin, memicu femininity kita, memicu diri kita untuk bersikap lembut ya, bisa turun dari beta ke alfa, alfa nanti ke theta dan seterusnya. Akhirnya kita berada pada vakum sampai nanti kepada apa yang disebut dengan alfana. Nah, nanti pada malam-malam berikutnya kita nanti akan mendengarkan satu pernyataan dari beberapa ulama besar. Ternyata hari akhirat itu bisa datang lebih awal. Yang selama ini kan kita anggap akhirat itu di sono. Nanti Ibu Bapak, inilah kekhususannya belajar tasawuf. Kita bisa mengundang surga datang lebih awal, menjemput diri kita. Dan mari kita tutup pengajian kita. Saya ingatkan malam Jumat ini lebih awal bangun, perbanyak rakaatnya, kita saling mendoakan, terutama didoakan saya juga Ibu Bapak. Doanya Bapak Ibu makbul semua insyaallah. Ya. Baik. Kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.